Halo, selamat siang teman-teman. Pada hari ini saya akan mempresentasikan final project saya untuk machine learning proses. Em, Oke, em, nama saya Zulkarnain Prastio. Eh, ini adalah tahap terakhir untuk saya sebagai pemula di data science untuk course machine learning proses 1 dan 2, di mana topik yang akan dilakukan project kali ini adalah dengan linear regression and random forest using for predicting Boston house price. Dan secara lengkapnya ini adalah data saya sendiri. Saya adalah siswa data science batch 9 untuk di Pacman. Baiklah, tidak lama-lama, pada agenda proyek hari ini yang dilakukan itu ada tahap pengenalan, kemudian tahap dataset, tahap eksplorasi, kemudian tahap insight yang didapatkan project, kemudian tahap demonstrasi via API. Baiklah, dataset yang pertama, dataset ini sendiri didapatkan dari UCL Machine Learning dari Boston, perumahan Boston Metropolitan, di mana datanya sendiri secara karakteristik terdiri dari instan 506, kemudian 13 numbrik atau kategorical predictive, di mana atributnya sendiri di sini dapat kita lihat. Baiklah, tidak lama saya akan juga menampilkan datanya supaya terlihat data yang dilakukan menggunakan project ini dengan coding uh, Jupyter Notebook, di mana di sini saya lakukan print base data dan print base target. Fitur-fitur yang ada di dalam data sini sendiri terdiri dari CRIM, yaitu tingkat kejahatan per kapita, kemudian ZM, ini merupakan proporsi tanah perumahan yang dikategorikan untuk lot lebih dari 25 SQFT. Kemudian indus ini merupakan proporsi hektar dari tanah itu sendiri untuk nilai retail per kota. Kemudian CHEAS sendiri adalah variabel dummy. Em, Kemudian NOx sendiri adalah konsentrasi oksida nitrat. RM adalah jumlah rata-rata kamar per tempat tinggal. Dan E sendiri adalah proporsi unit yang ditempati pemilik dibangun. Kemudian DIS ini adalah jarak tertimpang kelima pusat ketenagakerjaan di Boston. Kemudian RAID ini adalah indeks aksesibilitas ke jalan raya. Kemudian dengan pajaknya sebesar $10.000. Kemudian kita trionya rasio murid guru menurut kota, dan B sendiri adalah 1000, BK minus 0,63, di mana BK adalah proporsi orang kulit itu hitam menurut kota. Dan asal sendiri adalah presentasi status populasi yang lebih rendah. Dan MEDP ini adalah nilai rata rumah yang ditempatin pemilik sebesar $1.000. Karena model yang digunakan pada proyek ini metode pembelajarannya sudah diawasin, maka himpunan data harus dibagi menjadi himpunan data pelatihan dan himpunan data pengujian. Dan untuk himpunan data pelatihan sendiri, 7% himpunan digunakan untuk melatih model, sementara 30%-nya hanya digunakan untuk pengujian. Secara ringkas dapat kita lihat di sini di mana saya lakukan coding dataset description-nya. Em, Sedikit pendahuluan, di sini dilakukan preparing, tapi uh, secara tahap selanjutnya nanti akan dijelaskan, di mana di sini dijelaskan dataset head-nya sendiri terdiri dari 4 kolom, dan ada CRM untuk row-nya sendiri sampai last start. Dan juga saya pengen lihat custom targetnya. Di sini ada price juga, sama untuk kolomnya ada 4 dengan row-nya sampai price juga.
Secara info untuk dataset ini, um, range indeksnya 506, kemudian data kolomnya sendiri terhadap 14 kolom. Untuk data type-nya sendiri di sini adalah float semua. Memori yang digunakan itu sebesar 55,5 kilobyte. Dan secara lengkap di sini saya tampilkan uh, hasil dari count, min, dan standarnya minim 25%, uh, kemudian 50%-nya 75%, sampai nilai maksimumnya berapa. Baiklah, untuk tahap kedua ini adalah kita lakukan eksplorasi. Tahap eksplorasi ini ada 6 langkah. Yang pertama kita analis kebutuhan bisnis, kemudian kita menyiapkan dan mengolah data. Tahap ketiga rekayasa fitur. Nomor-nomor yang saya tulis di sini nanti akan sebagai panduan kita untuk pada tahap praktiknya, pada tahap praktik setelah ini. Dan tahap 3 ini rekayasa fitur, di mana elemen kunci dari akurasi model tentu pembuatan fitur secara manual, himpunan data asli menggunakan pengetahuan domain. Dan tahap keempat kita lakukan pengamanan model. Di sini saya telah mencoba berbagai jenis model, pemilihan fitur, regulasi, penyetelan, sampai model matrix untuk jenis masalah dan himpunan tertentu. Sampai tahap kelima kita lakukan deploy, di mana proses penerapan model ini sendiri uh, masuk ke dalam produksi yang tergantung infrastruktur proyek yang kita lakukan, jumlah data, keakuratan, sampai tahap selanjutnya, dan apakah kita harus menggunakan pembelajaran mesin atau machine learning sebagai layanan untuk proses selanjutnya. Dan terakhir, keenam, itu kita lakukan review dan update. Proyek ini akan berkelanjutan bahkan setelah model selesai. Hal ini akan membantu kita melacak metrik dan menerapkan pengujian untuk menentukan performa model dari waktu ke waktu dan meningkatkan jika diperlukan. Baiklah, untuk tahap pertama kita lakukan pendekatan dengan machine learning. Untuk nomor satu, tahap pertama kita lakukan analisis kebutuhan data yang kita temukan, di mana data perumahan Boston diperoleh dari perpustakaan Statlim ya, yang dikelola oleh Carnegie Mellon University. Himpunan ini sendiri tentang harga rumah di sebuah Boston Metropolitan, dan himpunan data yang disediakan berisi 506 dengan 13 fitur. Koefisien korelasi sendiri yaitu antara -1 dan 1. Jika nilainya mendekati 1, ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki korelasi positif yang kuat. Tapi jika sebaliknya, maka korelasi negatif, maka korelasinya tidak menunjukkan uh, tidak menunjukkan hasil yang uh, sesuai atau negatif. Ini adalah heat map yang kita temukan pada tahap kedua ini, di mana tahap heat map ini nilai presentasinya semuanya 100%. Nilainya cukup beragam. Kalau kita lihat di sini, dari CRM sampai MEDP-nya sendiri, di sini dapat kita lihat tingkatannya dari minus sampai positif 1, dengan warnanya menunjukkan jika minus itu akan warna hijaunya pudar. Kalau tingkatan mendekati 1, maka nilai warnanya akan semakin terang, nilai warnanya. Secara keseluruhan telah disampaikan pada tahap ketiga ini.
kita akan melihat bagaimana nilai dari CRM sendiri sampai price. Dapat kita lihat di sini nilai yang bagus itu ada pada CRM dengan nilainya 1. Untuk lainnya semuanya eh, di bawah 0, di bawah 1, bahkan ada di sini sampai minus juga. Artinya untuk faktor ini sendiri akan menentukan orang dalam pembelian rumah, di mana ada ZN minus untuk nilainya, kemudian CAS, kemudian RM, ada DIS juga, dan B, serta harga juga. Ternyata harga juga mempengaruhi juga dalam proses pembelian ya. Dan untuk secara sinkronisasinya, kita lakukan scatter plot. Pertama kita lakukan hubungan antara price dengan crime rate. Ternyata cukup uh, mendukung juga harga sebuah rumah, itu harga akan melonjak tinggi uh, mengenai rotasi crime sebuah perumahan. Kemudian bagaimana dengan hubungan price dengan RM? Di sini hubungannya bagus ya, kita lihat gradiennya miring dari kiri ke kanan, dari 0 sampai 1. Kemudian Lastat ini berbalik dengan yang RM. Ini sebaliknya dia tidak gradien, malah dia menunjukkan dari Lastat mempengaruhi dengan price. Kemudian untuk CHS di sini juga bagus juga. Untuk scatter plotnya dia hampir sama dengan RM, tapi uh, garis miringnya dia dimulai dari uh, tidak sumbu pada 0, tapi langsung ke 20. Dan sama Patrio juga, ini juga tidak gradien, hubungan juga tidak bagus. Dan secara keseluruhan lengkapnya datanya kita tampilkan pada tabel ya, supaya bisa kelihatan bagaimana hubungan antara um, data dengan data yang lainnya. Baiklah, secara keseluruhan korelasi itu um, 0,1 secara langsung itu profesional scatter plotnya akan menunjukkan tren yang tinggi. Tapi jika um, mendekati 0, maka tidak ada hubungan sama sekali. Bahkan scatter plotnya akan menunjukkan tidak kepastian trennya. Kemudian untuk korelasi dua variabel dari 0,5 itu akan menunjukkan uh, apa hubungan positif untuk um, korelasinya sendiri. Baik, yang keempat, kita lakukan pengembangan model. Pada tahap pengembangan model ini kita baiknya melihat bagaimana dataset kita yang lakukan dengan uh, apa namanya sampel training dengan yang berbeda. Di sini kita lihat bahwa nilainya ataupun grafiknya sangat berantakan. Jadi tidak beraturan, dari 0 meningkat 1, kemudian turun lagi, bahkan naik lagi, bahkan sampai menurun di data trainingnya yang ke 100. Dan bagaimana dengan kita menggunakan random forest models? Di sini random forest modelsnya um, bagus, tidak berantakan yang pada sebelumnya, di mana datanya sendiri
dari awal 0 itu di kisaran 96 96% untuk skornya, dan tidak jauh ada dataset yang ke 100 itu juga hampir mendekati di atas 96% juga, 96,3 ya kalau kita lihat. Dan juga kita lakukan dengan grafik juga untuk data yang berbeda dengan max depth-nya. Sini datanya juga kita lihat bagus ya, karena tahapannya juga melonjak dari step by step-nya sampai ke uh, tahap ke hampir 1 ya untuk scoresnya sendiri. Hal yang sama juga terjadi, ini juga sama. Baik, kalau untuk tahap keempat ini juga jangan lupa juga kita lakukan coding uh, menggunakan Jupyter Notebook. Kita lakukan matriksnya seperti apa. Di sini kita dapat lihat dari matriks R2, skornya itu sebesar 0,71. Kemudian kita juga melihat display R square itu seperti apa. Hasilnya yang kita dapat di sini Y, Y test dengan X test sendiri dengan nilai 1 mean score itu sebesar 0,68. Dan kita juga harus lihat juga linear regresinya, bagaimana antara training score, testing score, dan hasil dari R2 MSI-nya seperti apa. Ya, outcome-nya sendiri dapat kita lihat di sini 0,69 untuk training, testingnya 0,62, R2-nya 0,62, MSI-nya 27,79. Dan tidak lupa juga kita lihat tahap linear regresi selanjutnya, di mana kita juga hampir sama ya yang sebelumnya, datanya, kemudian juga kita lakukan juga random forest regresi, nilai X-train, X-train, X-test, Y-train, Y-test. Di sini random state-nya kita pilih 46 dan test size-nya kita pilih 20. Kemudian state-nya kita pilih 63 dan max step-nya kita pilih 7. Maka nilai skornya itu sebesar 0,9444 atau 94%. Dan tahap kelima ini adalah tahap deploy. Di sini saya akan menjelaskan secara step by step-nya seperti apa. Step pertama saya lakukan train test plate dengan melihat nilai X-train itu berapa dan X-test itu sendiri berapa. Dan ini adalah nilai X-train. Dapat kita lihat di sini rows-nya itu 354 dan columns-nya itu 13. Dan bagaimana dengan X-test? X-test sendiri di sini dapat kita lihat hasilnya 152 untuk rows-nya dan 13 untuk columns-nya. Dan jangan lupa kita juga lakukan standarisasi untuk dataset, di mana kita harus cek juga X-train-nya, X-test-nya. Hasil X-train-nya dapat kita lihat berikut. Nilainya beragam, dari nilai minus sampai ke minus lagi 0,2. Dan bagaimana dengan X-test-nya? Untuk X-test di sini juga minus 0,4, tapi berakhirnya cukup bagus, 0,5 positif ya. Sebelumnya kalau yang X-ray tadi dari awal awal akhir itu minus semua, tapi untuk X-test ini awal minus, akhirnya positif. Baiklah, untuk selanjutnya kita lakukan model training. Model training ini sendiri kita import juga linear regresinya. Uh, Outputnya tentu di sini hasilnya linear regresi. Kemudian kita juga lakukan koefisien juga. Koefisien sendiri dapatkan nilainya
dari awal minus, nilai akhirnya juga ternyata minus juga ya, bahkan lebih besar dari yang awal, yaitu 1. Di sini hasil akhirnya -3. Kemudian kita juga lakukan eh, regresi intershift, di mana hasilnya sendiri itu sebesar 23. Jangan lupa kita juga lakukan parameters modelnya, hasilnya itu bagaimana, apakah outputnya bisa di copy atau intershiftnya bisa diterima, end jobs-nya seperti apa, normalize-nya seperti apa, positif atau tidaknya parametersnya. Di sini kita dapat lihat secara keseluruhan ya, untuk outputnya, copy-nya bisa diterima, intershift-nya bisa diterima, and jobs-nya tidak diketahui, normalize-nya di-freeze, kemudian positif parameter modelnya ternyata false. Kemudian kita lakukan prediksi tes data, di mana untuk hasilnya adalah sebagai berikut. Dengan awal nilai 28 awalnya, untuk nilai akhirnya di sini kecil ya, langsung eh, menurun sampai 18. Kemudian kita juga lakukan new data direction. New data directionnya ini didapatkan dari base data, outcome-nya eh, awal 6, akhirnya 4,98. Kemudian kita bagaimana sih transformasi new datanya? Kita lakukan scalar juga ya. Hasilnya di sini outcome-nya dari nilai awalnya minus 0,4, tapi di akhirnya masih minus juga ya. Tapi malah lebih tinggi lagi daripada 0,4. Di sini 1,04 minusnya. Nah, untuk regresi prediksi besarnya berapa? Nah, di sini kita dapat lihat hasilnya itu 30,08 ya. Nah, selanjutnya kita lakukan pembuatan fungsi Python. Di sini tahap yang saya lakukan adalah dengan function for API. Jadi saya lakukan pickling ya, dengan import pickle, kemudian pickle dump dengan rect model PKL, dan WB juga sebagai temannya atau hubungannya. Kemudian pickle model sendiri nanti akan terhubungkan dengan rect model pickle juga dengan RB. Dan secara prediksi pickle modelnya itu sebesar 30,08. Selanjutnya saya buat codingan untuk kelas API. Di sini tentu kita import JSON ya, import pickle, kemudian import NumPy juga, import pandas, sampai kita buat apps-nya itu sendiri plus name. Eh, Tahapnya ada arc model juga, scalar, sampai kembali lagi ke eh, render template atau HTML yang kita buat codingannya. Jangan lupa kita lakukan juga post melalui aplikasi post yang didapatkan bisa di search Google ya. Post itu sendiri nanti bisa login, um, ataupun kita mau download itu bisa di Microsoft Store, bisa di-download, bisa di tahap selanjutnya itu next next saja, tinggal klik-klik, nanti akan tampil di dalam aplikasi di Windows ya. Kebetulan saya pakai Windows di sini. Tahap akhirnya kita jangan lupa gunakan if name, kemudian main, dan uh, jangan lupa kita tuliskan juga app run debug, dan hasilnya adalah true. Dan tahap awal untuk pemulaan API agent-nya itu kita buat HTML. HTML ini diperlukan untuk yang tadi yang sebelumnya uh, kita lakukan ya, dengan creating class API, di mana creating class API ini dia membutuhkan home HTML di sini. Maka kita harus HTML-nya bisa berhubungan nantinya.
Dan inilah codingannya dapat kita tampilkan untuk codingan ya untuk HTML-nya sendiri. Dan untuk selanjutnya kita lakukan workflow GitHub ini dengan main YAML uh, dari tahap awal kita deploy. Kebetulan tahap ini saya gunakan Heroku. Ternyata saat deploy ada informasi dari pihak Heroku bahwa per tanggal 28 September tidak ada free untuk input Predict API lagi. Jadi mungkin nanti kita bisa gunakan yang lain seperti mungkin AWS, Railway ataupun yang lain-lainnya. Kebetulan AWS juga saya tidak bisa gunakan karena um, untuk free-nya sudah tidak dapat dipakai lagi. Baiklah, di sini jangan lupa untuk proses yang penting nantinya Pak saat kita masuk ke dalam GitHub kita itu nanti kita masuk ke secret, di mana secret itu nanti akan tampil di setting ya. Di setting itu nanti harus kita tampilkan Heroku email, kemudian Heroku APK. Heroku APK ini dapat kita lihat pada aplikasi uh, ini maaf, ini tidak bisa di aplikasi ya, tapi di ID-nya sendiri di search-nya di Heroku nanti akan ada key. Nah, key-nya itu sendiri bisa kita copy nanti dimasukkan ke dalamnya secret-nya. Kemudian secret yang selanjutnya kita um, buat juga Heroku app name, um, tuliskan nama kita sendiri yang pembuat project ini. Jika menggunakan Heroku ya, jika menggunakan Rewel mungkin ada cara yang tersendiri lagi ataupun AWS ya. Kemudian dalam file GitHub-nya sendiri jangan lupa kita membuat juga file Docker file di mana mulai dari from, copy, work clear, sampai run dan CMD. Nah, di sini dapat kita lihat Docker file-nya ya. Dan tahap akhir ini adalah tahap yang menggembirakan jika berhasil. Dan kebetulan pada tahap FPY ini, pada API-nya saya berhasil uh, dengan running on HTTP-nya itu 127.0.0.1 ini masing-masing akan berbeda ya setiap laptop. Ada yang 8.000, ada yang 8080 ataupun yang lainnya. Baiklah, insight yang didapatkan dari project ini bahwa himpunan data itu bisa memprediksi harga perumahan ya berdasarkan fitur ya. Kemudian langkah dasarnya untuk diimplementasikan pada proyek itu kita kumpulkan dulu data, eksplorasi, kita memahami himpunan data, indikasi fitur dalam himpunan itu seperti apa, kemudian tahap processing data, kemudian tahap cleaning ya kalau diperlukan juga dan pengembangan model sampai kita deploy melalui machine learning. Kemudian insight yang didapatkan bahwa harga real estate itu setiap tahun akan meningkat sehingga perlu mekanisme untuk memprediksi harga real estate di masa depan perlu ditetapkan bagi pemilik tanah ataupun penilai pembuat tanah ya dan segala macamnya termasuk pembuat kebijakan bagaimana prediktor harga rumah itu dapat menghitung penilaian rumah harga jual yang dapat diterima. Dan insight yang ketiga ini akan membantu para pembeli ya, baik itu bersifat individu ataupun kelompokan ya. Bagaimana sih kita melihat waktu yang tepat membeli rumah? Apakah kondisi fisik, gaya, lokasi? Apakah tiga faktor ini mempengaruhi harga rumah? Baik individu yang mempengaruhi harga rumah itu sendiri ya. Dan terakhir, model prediktif yang sempurna harus itu mempertimbangkan variabel spesifik yang mempengaruhi rumah di daerah yang sedang kita pertimbangkan. Baiklah, untuk tahap terakhir demonstrasi, di sini saya tidak bisa tampilkan karena untuk visual
yang saya pakai saat ini sedang error. Mohon maaf, bukan saya mengada-ada, karena tahap sebelumnya, sebelum error yang terjadi sekarang, eh, saya telah berhasil untuk menghidupkan apinya sampai ke tahap aplikasi POS itu saya create dengan pembuatan POS, kemudian tahap row, dan row itu type-nya kita ubah menjadi JSON. Dan JSON-nya sendiri uh, kita pakai feature names-nya yang tadi telah kita sebutkan, ada cream sampai ke MEDP ya. Nilainya bisa kita atur sesuai keinginan kita berapa. Nanti akan selanjutnya saya akan coba tampilkan di kesempatan selanjutnya ya. Tapi secara lengkapnya saya sudah himpun ke dalam Medium, di mana tahap-tahap bertahapnya telah saya tuliskan di sini. Tapi mohon maaf, untuk presentasi hari ini saya kurang untuk proses demonstrasinya. Mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.